Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ketemu lagi dengan saya, Surya MS Retail Investment. Oke, baik teman-teman. Hari ini tanggal 12 Juli 2022, teman-teman. Saya akan membahas saham indeks IHSG seperti itu, teman-teman. Nah, ini teman-teman. Hari ini saham-saham ini, teman-teman. Saham-saham yang akan saya bahas ini malah banyak yang melaju naik, teman-teman ya. Padahal market kan sebenarnya sedang menunggu rilis data inflasi Amerika besok pada tanggal 13 Juli, teman-teman. Baik, kita simak aja untuk saham-saham yang bergerak hari ini apa aja, dan beberapa di antaranya masih benar-benar fresh bergeraknya, teman-teman. Apakah masih ada peluang untuk kita ikut di pergerakan saham tersebut, teman-teman? Oke, baik teman-teman. Sebelum masuk ke materi, saya sampaikan informasi penting untuk teman-teman semuanya ya. Bahwa saya Surya Mesri tidak terima titip dana trading. Jadi teman-teman harus berhati-hati apabila ada tawaran titip dana trading mengatasnamakan Surya MS Trade. Oke, menunggu data inflasi yang kemarin kita wait and see, nggak berani positioning seperti itu. Ternyata tidak diduga, teman-teman. Hari ini ternyata banyak saham-saham yang malah melaju naik. Nah, sebelumnya kita lihat dulu, teman-teman, kita lihat dulu IHSG-nya. Fakta tentang IHSG hari ini, sebenarnya kalau kita lihat IHSG-nya jelas sekali bahwa IHSG-nya ini dalam status DRS, teman-teman. Dalam rentang yang sama. Artinya IHSG-nya nggak kemana-mana ya. IHSG-nya nggak kemana-mana, ini support resistance-nya juga sama. Resistannya adalah masih sama dengan kemarin, yaitu di 6750, teman-teman. 6750 dan juga merupakan EMA 200 sekaligus merupakan 38 retracement. Jadi resistannya masih sama. Untuk supportnya juga masih sama, teman-teman ya. Supportnya ada support sekitar di 6690-an ya. Terus kemudian itu support candle. Terus kemudian ada support lagi di bawahnya, support Fibonacci 23,6 yaitu di 6677. 6677-an. Jadi memang hari ini IHSG-nya itu nggak kemana-mana, teman-teman ya. Sepertinya memang masih menunggu rilis data inflasi Amerika. Masih menunggu rilis data inflasi Amerika tanggal 13 ya, tanggal 13, dan di sini ini menurut di sini perkiraannya adalah 8,8 ya. 8,8 itu berarti kan lebih tinggi dari sebelumnya, dan ini udah kerasa sekali, teman-teman. Kemarin-kemarin kerasa sekali, sepertinya marketnya jiper seperti itu. Marketnya benar-benar wait and see, takut seperti itu, grup-grup sepi seperti itu. Saya juga males positioning, tapi namanya market itu dinamikanya kita nggak bisa tebak naik turunnya. Kita hanya bisa ngikutin, teman-teman. Ternyata hari ini banyak saham-saham yang bergerak naik. Nah, saya lanjutkan dulu, teman-teman ya. Hari ini ternyata banyak saham yang bergerak naik. Nah, kita lihat dulu untuk saham-saham penggerak indeks ya. Saham-saham penggerak indeks ini kita lihat BCA-nya bergerak tipis, BRI, Bank Mandiri, BNI merah. Jadi boleh saya sampaikan bahwa big cap banking saat ini masih pada nggak bergerak ya. Masih pada nggak bergerak, nanti kita bisa lihat di chart. Ternyata saham-saham big cap banking ini lagi pada nggak bergerak. Memang sepertinya benar bahwa market itu adalah menunggu rilis inflasi Amerika, karena nanti setelahnya kan akan ada actionnya seperti apa. Apakah suku bunga dari The Fed akan naik lagi seperti itu? Karena itu impactnya akan terasa ke market ya, teman-teman. Akan terasa ke market. Kemudian kita lihat Telkom juga nggak bergerak, GoTo-nya juga malah turun dalam, teman-teman. Ini membebani IHSG berat ya. Astranya dia udah mulai naik, TPIA. Nah, teman-teman masih ingat TPIA kemarin saya notice untuk perhatikan karena dia berada di dasar, sudah ngebase, dan hari ini dia bergerak. Kemudian Arto. Nah, Arto ini awalnya tadi kan masih bagus ya, teman-teman. Masih bagus lah di kisaran
92-an, tapi saya udah take profit untuk Arto, teman-teman. Dan Arto terus turun di 87. Nah, ini berarti 1-2 hari lagi saya mungkin akan positioning Arto. Ini untuk Arto, memang siklus pergerakan dia seperti itu. Kemudian EMTK dia bergerak juga, Adaro, sektor-sektor batubara juga hari ini bergerak. Tapi secara umum pergerakan dari saham-saham penggerak indeks ini adalah hari ini pergerakannya adalah mix ya, teman-teman. Oke, kemudian kita lihat dulu untuk bursa regional, teman-teman. Kalau kita lihat sekilas, ini regional ini merah ya. Tadi malam Dow Jones, Nasdaq, SP500 dalam-dalam nih. Nasdaq-nya 2,2, SP500-nya 1,1, teman-teman seperti itu. Kemudian regionalnya hari ini, sebentar teman-teman, ini benar data kemarin. Regionalnya hari ini tanggal 12 untuk Asia itu kondisi merah juga, dan untuk Eropa ini tipis. Merahnya tipis. Untuk bisa lebih jelas, kita lihat dulu di sini kondisi bursa Amerika ya, kita cek dulu. Nah, kita cek dulu, ini adalah untuk bursa Amerika. Tadi malam turun ya, Nasdaq-nya dalam ya, SP500 sama turun juga. Ini Hang Seng-nya ya turun, lower low. Kemudian Nasdaq ini sebenarnya regional nggak begitu bagus. Memang sepertinya market dunia ini pada jiper menunggu rilis data inflasi. Kemudian kita tengok dulu untuk harga-harga komoditas, teman-teman. Harga-harga komoditas ini untuk minyak masih OTW turun, teman-teman. Kemarin memang naik ke 105, 104, 105 tapi cenderung turun. Jadi ini teman-teman yang suka saham-saham energi bisa diperhatikan karena saham minyaknya masih turun. Jadi kemungkinan saham-saham energi juga masih belum naik. Nah, natural gasnya ini teman-teman, natural gasnya ini dia yang malah kecenderungannya naik. Nah, teman-teman kalau lihat berita, silakan di search tentang gas dunia, pasokan gas dunia ya, sepertinya pasokannya berkurang, jadi harganya naik. Pasokannya berkurang karena apa? Silakan googling, teman-teman bisa ketemu langsung kok seperti itu. Kemudian untuk call-nya teman-teman hari ini masih melaju naik di 420-an. Kemarin saya sampaikan juga ya, kemarin kan saham call-nya nggak kemana-mana, tapi sebenarnya harga call-nya ini kan menarik. Jadi harusnya saham call-nya ini udah cukup turunnya dan lanjut naik. Dan kalau kita lihat hari ini memang banyak saham-saham call yang bergerak naik ya teman-teman. Terus kemudian untuk metal-metal kan harga saham metalnya masih di dasar juga. Ini sesuai dengan komoditasnya dan yang juga masih pada turun ya teman-teman. Kemudian kita lihat emas masih cenderung turun. Nah, ini CPO 4.000-an masih bertahan di situ. Di CPO sendiri juga saham-sahamnya juga pada nggak bergerak ya teman-teman. Kemudian ini saham pakan saham jagung ya. Biji jagung ini ketemu resistan balik arah. Oke teman-teman, berikutnya kita tengok dulu ya. Tengok dulu untuk hari ini yang bergerak itu sektor apa sih? Ini per closing aja teman-teman ya, karena ini pergerakan ini kan real time, lebih bagus lagi kalau real time. Nah, ini beberapa sektor yang bergerak, ada IDX Transportation, ada energi, kemudian MES BUMN, dan juga Basic Industry. Nah, sahamnya apa aja? Kita bisa lihat ya, kita bisa lihat untuk sektor yang bergerak kita urutkan ada Transportation, Energi, MES BUMN, Basic ya, P500, P300, Liquid ya. Oke, kita coba kupas sekilas ya teman-teman. Untuk sektor transportation teman-teman, ini saham-sahamnya adalah, ini nggak semuanya, ada Temas ya. Temas ini saya pilih yang paling tinggi aja ya, paling gede market cap-nya seperti itu saya urutkan. Ada Temas ya teman-teman. SMDR ya hari ini bergerak ya. Kemarin ini memang dipantau terus dari 2200-an ya. Saya sempat masuk setelah saya miss di 2200 teman-teman. Jadi 2200 kan saya miss ya pas pergerakan hari pertama setelah ARB berapa hari, terus saya masuk
Seperti itu SMDR, terus kemudian HAIS, nggak semuanya ya teman-teman. HAIS, Nelly, kita lihat kajian ya. Oke, kita tengok dulu untuk sektor transportation, kita cek di Temas dulu. Ya, seperti ini. Temas kemarin udah saya bahas ya. Jadi memang dia kemarin kan ketemu resistan 38 retracement, teman-teman. Kemarin tuh ketemu 38 retracement, terus dia masih belum kuat. Maksud saya ketemu di sini. Di sini kan ada hampir 38 retracement nih. Di sini ada sekumpulan candle, nggak kuat ya. Jadi dia menyusur di situ terus hari ini dia ngebreak di resistan itu sekaligus ngelewatin 38 retracement. Untuk targetnya sementara masih di 2862 teman-teman ya. Temas. Setelah Temas adalah SMDR. Kita lihat, nah SMDR ini teman-teman, ini kan sebelumnya berhari-hari turun. SMDR ini sebelumnya berhari-hari turun. ARB berhari-hari. Nah, saham-saham yang turun terus ini menarik. Karena saya berprinsip bahwa saham itu nggak akan turun terus, pasti akan ada reboundnya. Nah, di sini saya coba tarik, di sini teman-teman ya. Memang pada saat dia bergerak dari 200 di 2200, saya udah ngomong di video sebelumnya bahwa saya miss, saya nggak sempat masuk. Tapi besoknya saya masuk teman-teman ya. Saya masuk sampai di 2000 berapa ya? Pokoknya masuk sih beberapa tahap sampai di 2500-an. Memang volatilitasnya tinggi karena hari ini sendiri dia beranjaknya naiknya dari 2450-an teman-teman. Sempat di 2420 baru digas lagi naik sampai ke 2660. Jadi pergerakannya memang volatil teman-teman. Memang pergerakannya volatil kalau teman-teman lihat itu dia kan sampai di 2420-an ya, 2420-an. Jadi di sini terus dia turun ke 2420 baru naik lagi terus turun lagi. Jadi ini kalau kita lihat pergerakan ini sudah ya memang turunnya udah separuh. Memang volatilitasnya tinggi. Memang kalau kayaknya ini barang cocok untuk tradingan. Tapi sebenarnya kalau kita lihat SMDR nih teman-teman, ini targetnya ada di 2764 ya, SMDR 2764. Oke, kemudian kita cek HAIS bukan HIAS. Nah, HAIS kemarin juga udah saya bahas ini. Nah, oke, kita lihat dulu ya untuk HAIS. Itu saat ini baru ngelewatin resistan pertama, ada resistan lagi di 255 untuk targetnya sampai di 276. Kemudian kita tengok untuk Nelly ya, teman-teman. Nelly. Nah, Nelly ini dia masih mencoba untuk keluar dari resistan pertama. Tapi sekali lagi kayaknya mesti hati-hati teman-teman ya, karena ada historic price harganya seperti ini sampai puncak turun seperti itu, sampai puncak turun. Jadi mesti hati-hati. Ini saya bahas karena ini adalah sektor yang hari ini bergerak kenceng. Kemudian saya coba bahas saham ini saya belum tahu. Nah, ini saya skip aja. Saya skip aja karena chartnya seperti ini. Oke, kemudian kita lihat sektor berikutnya adalah sektor apa? Sektor energi ya, teman-teman. Sektor energi. Sektor energi apa saja sih yang bergerak? Ya, kita urutin seperti ini. Kita urutkan dulu. Ada Bumi, ada saya ambil ini aja ya, nggak semua. Bumi, ada Rodoid aja deh. Saya kasih ininya itu apa? Saya sampel itu Bumi. Bumi di 79. Bisa nggak pakai technical Bumi nih? Ya, kalau kita lihat teman-teman, ini kita ambil tren terakhir ya. Kita ambil tren terakhir dari sini aja. Jadi saya ambil trennya dari, oke sebentar, saya gambarnya kok susah. Nah ini saya anggap base-nya ya, saya ambil dari situ. Koreksi kemarin ya, Nah, dia itu kemarin koreksinya sampai 61 retracement. Ya, di sini 61 retracement. Dari 61 dia dribbling atau mantul-mantul sampai 38. Memang areanya situ, ini area rentang geraknya ketika dia mantul dari 61 ke
38 seperti itu beberapa kali baru kemudian lanjut di atas 38. Nah, bisa keluar dari 38 ini ke 23. Ini artinya tren naik ini berlanjut. Dan nyatanya memang trennya dia berlanjut, hari ini break 75. Tetapi saya nggak trading bumi ya teman-teman. Terus setelah bumi kita cek dulu. Adaro perwakilan aja nanti bisa dibahas lagi di bawah. Adaro. Nah, kita lihat ini berarti dia sudah rebound. Jadi coba saya hapus. Saya pakai tren ini aja deh biar teman-teman nggak mumet. Namanya trading itu kita mengambil istilahnya apa ya? Cuplikan kecil. Nah, seperti ini. Dalam tren turun ini Adaro, dia rebound. Nah, reboundnya ini teman-teman, ini baru sampai di 23,6 retracement atau resistensi pertama. Kalau kita ngelihat seperti ini, target kenaikannya dari Adaro itu sampai di sini, di 3220. Nah, kemudian kita sampling, kita ambil Doit. Nanti yang lainnya juga banyak kok. Ada ini juga. Doit kita ambil aja trennya dia ya. Kita ambil tren yang paling ini aja. Oke, coba kita ambil dulu, kita tarik trennya biar paling enak gitu. Ini sih sudah ngebreak ya teman-teman. Jadi kita cari tren base Fibo. Nah, ini dia sudah berhasil lewatin resistan pertama, hampir resistan kedua. Untuk target pendeknya untuk weight itu ada di 395. Oke, kemudian kita lihat sektor lainnya teman-teman adalah MES BUMN. Sahamnya apa? Sahamnya adalah BRIS, IPCC, KF, PTBA, TINS. BRIS, IPCC, KF, PTBA, TINS. Ya, kita tengok ya. BRIS, ya. BRIS ini kemarin saya bikin dia ada downtrend price channel ya teman-teman. Jadi saya mengambil dua tren lain, satu sebagai resistan, satu sebagai support. Dan kemarin saya sampaikan juga bahwa ini untuk BRIS ini ada upside setelah konsolidasi dan juga ada cross up MA35 dan akhirnya break setelah berhasil menjebol resistan pertama. Langsung lewatin 38, 50, 61 sampai 100 retracement teman-teman. Kalau seperti ini targetnya gimana Pak? Gunain saja tren yang lebih tinggi teman-teman. Yaitu dalam weekly aja seperti ini lebih enak ya. Lebih enak kita ngelihatnya. Saya hapus dulu, lebih enak kita ngelihatnya. Terus kita tarik seperti ini. Ini sudah ngelewatin target. Target berikutnya di 1780 atau kita gunain yang lebih gede aja. Di sini target berikutnya sih di 2000 untuk BRIS. Ya, teman-teman, saya pantau terus BRIS Agro besok ya. Siapa tahu bisa dipakai untuk switching, teman-teman ya. Siapa tahu bisa dipakai switching. Walaupun BRIS Agro harus ekstra hati-hati karena long downtrend ya. Long downtrend. Kemudian BRIS, kemudian IPCC. IPCC dari sekilas weekly chartnya dia adalah konsolidasi masih. Kalau dari chart daily-nya kurang, menurut saya sih ini terlalu volatil, jadi mesti hati-hati atau saya skip aja. Kemudian KF, nggak urut Pak? Iya memang nggak urut karena ini adalah berdasarkan indeks ya teman-teman, berdasarkan indeksnya. Nah, teman-teman bisa ngelihat KF ini udah 3-4 hari bergerak ya. Ada apa? Ya, apakah sektor farmasi booming lagi? Ya, kalau teman-teman lihat beritanya kan kita harus waspada COVID lagi seperti itu. Ya nggak apa-apa, kita manfaatin peluang di sahamnya aja teman-teman ya. Saham-saham yang bergerak kita pantau. Boleh kita pantau karena udah 3 hari. Apakah akan melejit seperti dulu? Sudah punya Pak? Belum. Tapi ya dipantau aja lah, siapa tahu ada kesempatan. Kemudian PTBA teman-teman. PTBA, Pak kok random banget? Ya karena ini berdasarkan indeks. PTBA itu harga call masih oke. PTBA kemarin berada di support dan mantul ya. Support ini yang
garis yang saya bikin ini mantul. Dan kalau kita ukur reboundnya dia ini teman-teman, reboundnya dia dari mana? Dari titik atas ini aja deh. Dari dia bagi dividen dulu ya. Ini ada support, ada resistan di 4120 ya teman-teman. Kemudian tins. Nah tins harga metal-metalnya masih pada turun Pak. Tetapi tins sudah mulai ada rebound. Cuman teman-teman, trading komoditas tuh nggak mudah ya. Jadi kadang harga komoditasnya turun, terus sahamnya naik. Kadang juga naiknya spike aja. Kadang pas harga komoditasnya naik, ininya juga bisa nggak naik juga ya. Jadi kita mesti hati-hati untuk trading komoditas metal ya, karena cukup sulit menurut saya. Menurut saya kalau teman-teman merasa apa istilahnya mudah sih, silakan beri tips atau apa di komentar ya. Kalau saya sih jarang sekali trading di komoditas ya teman-teman. Oke teman-teman, berikutnya sektor lain ya. Sektor lain adalah basic industri. Itu sepertinya sahamnya banyak yang nggak jarang banget saya pakai ini. Ya ini jarang ya saya pakai trading, jadi saya skip aja karena ini sektor ini saya jarang pakai untuk trading. Saya ganti dengan sektor lainnya. SMCCom itu apa ya? SMCCom itu kalau nggak salah nanti ada sahamnya agro ya. SMCCom kita tengok, ini ada agro, Aisyah. Kita cek dulu deh, agro ini dulu pernah menjadi saham lali mulih teman-teman. Lali mulih itu yaitu saham yang ketika lari dia lupa untuk turun ya. Saya nggak mau ketinggalan, jadi walaupun saya baru positioning sedikit, tapi saya akan pantau besok. Di sini teman-teman ya. Ini dulu saya masuk agro itu dari 835 ya sampai ke sini. Akankah seperti itu? Saya nggak tahu, tetapi saya ada positioning sedikit dan ya kalau misalkan besok-besok balik arah ya kita atur aja. Mungkin harus dikurangi size-nya seperti itu. Tapi yang pasti saya nggak mau ketinggalan. Saya udah punya barang sedikit. Seperti itu untuk bahasan ininya, indeks ini tadi, SMCCom. Kemudian kita lihat berikutnya adalah indeks value 30 teman-teman. Ini sahamnya ya bagus-bagus ya. Ada Indo Tambang Raya, Java, Adaro. Indo Tambang Raya, Java, Adaro, kemudian BTPN, PTBA. Itu aja. Ya. ITMG. Nah, ITMG tadi udah saya bahas ya. Udah saya bahas tadi. Ini memang sahamnya saling masuk ke indeks satu sama lainnya, teman-teman. Java iya rebound. Cuman kalau saya pribadi ini saham tuh kadang ya apa ya, naik turunnya rentangnya di situ-situ aja. Ya memang saham tradingan, tapi saya kurang tertarik dengan model-model saham seperti ini. Kemudian ada Adaro tadi udah saya bahas ya teman-teman. Adaro di depan udah saya bahas. Kemudian BBTN. Nah BBTN ini ya ini masih downtrend banget juga teman-teman. Ya setelah dia ngebase ada jarumnya sih, tapi artinya dia sempat nyelup dalam tapi terus kembali closingnya di sekitar 1400 dan hari ini dia rebound. Kalau kita lihat nih teman-teman, kenaikan dia ini sudah sampai berapa? Kita lihat dulu yang paling kecil aja dulu di sini. Kenaikan dia ini hampir sampai 50. Sementara targetnya 1450 teman-teman. 1450 kalau nanti bisa itu baru target berikutnya 1540. Kemudian PTBA kan tadi sudah dibahas juga ya. Udah belum ya? Oh iya, udah dibahas di mes BUMN. Oke teman-teman, sekarang waktunya kita untuk melihat sekilas ya. Sektor-sektor ya, sektor-sektor. Ya, kita awali dari sektor banking teman-teman. Sektor banking, leader banking. Nah teman-teman di sini kelihatan sekali bahwa sektor leader banking BNI ya,
BRI, Bank Mandiri, BCA ini masih nggak kemana-mana teman-teman. Sepertinya memang big cap banking ini sekali ya. Maksud saya benar-benar para pelaku, para tradernya big cap banking ini benar-benar wait and see banget sektor ini terhadap kemungkinan rilis inflasi naiknya inflasi Amerika ini ya teman-teman. Sepertinya seperti itu. Dan inflasi Indonesia pun juga dimungkinkan naik teman-teman karena harga-harga juga energi naik ya. Kemudian listrik kemarin naik ya, LPG, terus kemudian bahan konsumer kan juga ya hitungannya naik seperti itu. Jadi memang dimungkinkan inflasi kita juga naik. Di negara-negara lain di luar juga kan secara umum pada naik ya. Nanti monetary action-nya adalah menaikkan suku bunga seperti itu. Jadi sektor ini memang harus benar-benar berhati-hati, terutama bank-bank yang banyak exposure kreditnya seperti itu. Dan juga yang ini ya, apa istilahnya? Ya pembiayaan selain big cap banking ini adalah termasuk bank-bank yang pembiayaan yang terkait suku bunga. Properti juga ya, terus kemudian Astra. Nah, kemudian untuk second liner banknya teman-teman ini malah banyak yang bergerak seperti BTN, Danamon ya seperti ini. Tapi rata-rata pergerakannya ini masih pada di base ya. Ya sedikit-sedikit ada spike seperti itu. BNGA masih di base, BBKP ya, BBKP yang bergerak. Yang bergerak adalah BTN, BBTN, Bank Danamon, BBKP, kemudian BJTM dan BJBR nih. Second liner banking pada banyak yang bergerak. Nah, kemudian bank digital teman-teman, bank digital Artonya turun Pak. Iya, Artonya turun. Dan saya udah jual ya teman-teman, karena memang Arto itu kan 9.050 resistan, 9.800 resistan. Area ngambilnya itu di sekitar 8.000-an kemarin bagus. Tapi ini di sekitar 8.500 saya mungkin siap-siap ya. Saya mungkin siap-siap. Kenapa Pak? Karena ini dari turun kemarin 74 sampai 93 kemarin itu kita tengok 50%-nya. 50%-nya itu adalah di 84, 8.400. Jadi 8.400, 8.500 saya akan memantau Arto. Kemudian teman-teman ini agro ya. Agro Breeze sudah saya bahas tadi ya di atas. Sudah saya bahas. Terus kemarin kan sempat saya sampaikan teman-teman. Ini digital mulai ada geliat. Baca BGTG ya. BNBA. Kemarin kan saya bahas gitu. Kemudian Amar BVIC. Kenapa seperti ini? Nah, kemarin tuh saya mau sampaikan ke teman-teman saya lupa. Jadi kemarin ada sekilas saya baca berita ya. Saya baca berita sekilas tuh seperti ini. Tak main-main ini arahan keras Jokowi soal ekonomi digital. Ekonomi digital ya, ini terkait UMKM digital seperti itu. Kan tentu pendukungnya juga bank digital seperti itu. Saya sih begitu lihat berita seperti ini, fokus saya sebenarnya langsung ke digital banking teman-teman. Dan nyatanya memang sekitar 2 hari bursa sebelumnya saham-saham sektor digital banking ini sudah ada yang mulai menggeliat dan hari ini juga banyak yang bergerak, ditambah lagi agro dan Breeze. Apakah akan lanjut? Saya nggak tahu. Tetapi biasanya walaupun saya tidak trading berdasarkan berita, tapi ketika terjadi pergerakan di candlestick-nya, saya baru nyari berita. Bukan kebalik, saya nyari berita baru lihat sahamnya enggak. Tapi saya lihat berita, candle-nya dulu, ada berita apa? Oh, berita gini gitu. Ya. Jadi itu adalah sektor digital banking. Kemudian untuk sektor Astra ini teman-teman boleh lingkarin ya. Ini Astra ini udah 2 hari ada kenaikan. Dan turunnya ini kan juga sudah lama ya Astra. Ini sepertinya memang orang lagi enggan pegang Astra. Tapi kalau misalkan rilis data inflasi besok bagus, Amerika ya mungkin Astra juga bisa naik seperti itu. Ini resistan Astra di 6270 teman-teman.
6500 dan di 6700. Astra Auto masih belum, Astra Gravia ya di situ-situ aja. United Tractor juga masih belum ya, teman-teman. Kemudian sektor consumer ini kok sepertinya diam di tempat. Garuda Food ya, Garuda Food ini ya ketemu resistan nih, 38 retracement. Mayora tuh sempat turun tapi terus ditarik, nggak jebol di supportnya, kembali lagi. Indofood naik tapi di situ-situ aja sih. Aces juga masih sama, Unilever di situ-situ aja. Nah, ini Kino teman-teman yang kemarin saya bilang di resistan hari ini ternyata nggak kuat. Kino ini kalau kita lihat juga sebelumnya habis dari turun dalam, jadi kemungkinan masih ada yang nyangkut. Jadi orang-orang yang nyangkut tuh refleksnya adalah keluar ketika harganya sentuh harga mereka. Aces, ICBP maksudnya, ICBP ya, ICPB. Saya sering nyebutnya ICPB ya. ICBP, Indofood BP sukses makmur ya. Kemudian yang lainnya kita skip aja. Kemudian sektor energi ini masih belum kemana-mana kecuali Pegas, perusahaan gasnya kan gas dunia udah mulai naik ya teman-teman, sama Akra. Nah Akra hari ini berlanjut naik tapi balik lagi, tapi masih tertahan di sekitar 50 retracement. Ini sih bagus ya. Ini sama apalan saya. Jadi modelnya kalau dia turun dalam biasanya saya masuk teman-teman untuk Akra. Nah untuk sektor sawit, harga sawit kan masih belum naik. Ini juga belum kemana-mana kecuali kemarin yang bergerak adalah SSMS. SSMS saja yang bergerak. Kemudian CSRA juga sih, cuman balik arah lagi. Kalau yang lainnya saya rasa belum ya teman-teman. Saya rasa belum. Oke. Kita cek dulu teman-teman. Oke, kemudian saham-saham batu bara teman-teman. Nah ini teman-teman bisa ngelihat Harum ini sudah tidak ditekan lebih dalam lagi, tapi juga nggak naik. Ini ketemu resistan sepertinya di 1530 teman-teman. Harum 1530 ini sebenarnya kalau saya lihat Harum ini tinggal naiknya aja teman-teman. Harum ini tinggal naiknya aja. Ini turunnya ada dalam ya Harum ini udah. Ya ini sejak stock split. Kalau sekarang di 1500 ini Harum seperti harga di 7.500 ya teman-teman. Ini kalau kita lihat Harum ini sepertinya tinggal naik aja karena bentuknya adalah resistannya ya. Terus low-nya itu teman-teman, low-nya itu higher ya atau higher low. Jadi bentuknya seperti ini. Ini adalah ascending triangle. Kemudian Indotemer sudah saya bahas, Adaro PTBA sudah. Nah, tambahan kata KKGI ini juga bentuknya adalah seperti Harum tadi, flat top dan higher low ya. Jadi akhirnya jebrot atau naik ke atas seperti itu. United Tractor belum. Indika ini naik juga. Ini juga sama bentuknya, mirip-mirip Harum tadi. Petrosi, nah ini Doit tadi udah saya bahas. BSS di base. Oke teman-teman. Saham-saham metal tadi sebagian udah saya bahas. Metal ini banyak berada di support ya. Antam, Inco, Tinsnya udah lari duluan. Tadi udah saya bahas juga. MDKA masih mencari support-supportnya. Telekomunikasi yang menarik ini hanya Indosat. Telkomnya kan masih di dasar. Indosat Excel aja. Excel di base. Siap-siap lari. Ya. Excelnya Indosatnya sih nggak kemana-mana ya. Ini rapat aja dari kemarin. Nah terus kemudian saham-saham terkait oil ya teman-teman. Ini saya bahas ya sebelumnya. BRPT ada naik, ada konsolidasi, break lagi, dan sekarang ketemu resistan. Lihat dulu besok mau dia break atau konsolidasi dulu. Kemudian ESA juga cukup ini ya, ketemu resistan beli arah. Nah TPIA masih ingat teman-teman kemarin saya sampaikan. Ini bentuknya juga seperti Harum tadi ya. Jadi sebelum hari ini dia itu ada flat top seperti ini. Terus kemudian dia
higher low dan akhirnya break juga ya TPIA. Tipikalnya seperti itu. Kemudian saham-saham konstruksi sampai semen saya satuin ya teman-teman, ini Adikarya di base ya. Wika ya, PTPP ini juga masih di base, masih belum menarik ya. Kemudian properti kita lihat BSDE. BSDE itu ya di situ-situ aja sih teman-teman. Sektor ini memang termasuk yang waspada saat ini terkait inflasi, suku bunga seperti itu. Kita bikin trend channel. Masih belum. Ini sih di resistan ya. Pakuwon ya masih di situ-situ aja. Asri masih di situ. Sektor-sektor ini memang sepertinya wait and see banget ya. Kemudian jalan tol naik dari dasar, tapi sekali lagi bentuk naiknya biasanya juga seperti trend channel. Ketika sudah ketemu resistan dari downtrend price channel-nya, dia balik arah ya. Seperti ini, balik arah. Kemudian semen itu saya lihat tadi sekilas ada yang bergerak. Ini si SMCB, Indosemen, SMCB, SMGR tuh di support. Nah ini yang break adalah SMCB. Ya, saya lagi nggak mantau semen, lagi jarang mantau semen. Nah terus kemudian saham-saham terkait media ya teman-teman. Ini MTK aja yang mulai menggeliat. Cuman dia balik arah ya, wajar karena mungkin ada yang nyangkut di MTK dan balik arah ya. Ratoga masih belum kemana-mana. IMAS, IMJS masih belum. ASA ya. Nah ASA hari ini pause ya teman-teman. Pause artinya ketika ketemu resistan dia diem. Nggak naik nggak turun. Berarti ini seperti kumpul energi seperti itu. Untuk sementara target dia ada di 1893 ya teman-teman. ERA masih belum. MTK tadi sudah. Kemudian saham-saham Sinarmas, resistan INKP. Nah teman-teman ini bisa perhatikan LiPo ini walaupun kecil-kecil, tapi ini ada kenaikannya, ada MPPA, multipolar ya. Tapi sekali lagi pesan saya ini kenaikannya kecil-kecil. Kalau yang kencang kemarin kan LPCK-nya ya. Kemudian saham ayam, teman-teman ini saham ayam sepertinya Java aja, ini tadi udah saya bahas ya. Nah terus kemudian saham farmasi ya teman-teman, ini pergerakannya berapa hari ini. Narik ini KF, cuman ini barang resistannya banyak banget. Ya sementara dimasukkan list saja. Kemudian Inaf juga, Inaf ini lumayan loh, kenceng loh. Ya kita lihat dulu, volumenya sih mulai muncul ya hari ini. KF belum. AGI ketemu resistan dan balik arah. Ketemu resistan dan balik arah dia. Kalau yang lainnya gimana Pak? Yang lainnya sih biasa aja. Oke baik teman-teman, demikian aja yang bisa saya sampaikan, bahwa ternyata menunggu data inflasi yang kemarin marketnya jiper ya, para pelaku pasarnya juga masih wait and see. Ternyata masih ada peluang untuk profit ya teman-teman, peluang dari saham-saham yang naik. Dan untuk hal seperti ini memang kita harus benar-benar mengatur money management kita dengan baik teman-teman ya, harus selalu ada cash. Sebisa mungkin posisi hanya 30% dan maksimum 50%, karena selebihnya itu kita pakai untuk ketika kita ngelihat ada saham yang mulai bergerak, kita akan masuk. Karena prinsip dari trading itu adalah kita masuk ketika saham itu mulai bergerak, dan nanti jualnya adalah ketika saham tersebut mulai akan turun. Baik, demikian dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya.